Sejarah filsafat Barat, kaitannya dengan kondisi sosiopolitik zaman kuno hingga sekarang. Karya buku Bertrand Russell. Bab 17, Kosmogoni Plato. Kosmogoni Plato dipaparkan dalam Timaeus yang diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Cicero. Dan karenanya merupakan satu-satunya karya dialog Plato yang dikenal di barat pada zaman pertengahan. Baik terhadap Neoplatonisme pada mulanya maupun terhadap filsafat sesudah itu. Karya ini menimbulkan pengaruh yang lebih besar daripada berbagai pandangan Plato lainnya, yang sebetulnya mengherankan. Sebab karya ini jelas lebih berisi uraian yang benar-benar dangkal jika dibandingkan apa yang dapat dalam tulisan Plato lainnya. Sebagai pemikiran filsafat, karya ini tak penting. Namun secara historis, karya ini sangat berpengaruh sehingga perlu dibicarakan dengan agak rinci. Dalam Timaeus, kedudukan Sokrates dalam karya-karya dialog yang lebih awal digantikan oleh seorang penganut ajaran Pitagoras. Dan ajaran mazhab itulah yang terutama diuraikan, termasuk pandangan bahwa bilangan adalah kunci untuk menjelaskan dunia. Isi Timaeus pertama-tama adalah rangkuman atas Republik. 5 buku yang pertama kemudian mitos Atlantis, yang dikatakan sebagai pulau yang berada di luar pilar-pilar Hercules. Lebih besar dibanding Libya dan Asia sekaligus. Kemudian Timaeus, seorang astronom Pythagorean, memberikan penjelasan tentang sejarah alam semesta hingga penciptaan manusia. Secara garis besar, apa yang ia utarakan adalah sebagai berikut. Sesuatu yang tak berubah dipahami oleh kecerdasan dan akal, sesuatu yang berubah dipahami oleh opini. Dunia ini sebagai sesuatu yang kasat mata, tak mungkin abadi, dan tentu dicipta oleh Tuhan. Karena Tuhan bersifat baik, ia mencipta dunia berdasarkan contohnya yang kekal. Tanpa ada rasa cemburu, ia menghendaki segala sesuatu sedapat mungkin mirip dengan dirinya sendiri. Tuhan menginginkan agar segala sesuatu bersifat baik, tak ada yang buruk, sebisa-bisanya. Karena mengetahui bahwa semua kenyataan yang kasat mata tak pernah diam, namun senantiasa bergerak dengan cara yang tak tetap dan tak tertib. Maka dari ketidaktertiban itu, ia ciptakan ketertiban. Jadi terkesan bahwa Tuhannya Plato berbeda dengan Tuhan kaum Yahudi dan Kristen. Tidak mencipta dunia dari ketiadaan, melainkan menyusun kembali bahan yang telah ada sebelumnya. Ia menempatkan kecerdasan di dalam jiwa dan jiwa ke dalam tubuh. Ia mencipta dunia secara keseluruhan, ini sebagai satu makhluk hidup yang memiliki jiwa dan kecerdasan. Hanya ada satu dunia, bukan banyak, sebagaimana diajarkan berbagai filsuf pra-Sokrates. Tak mungkin ada lebih dari satu dunia, sebab dunia ini adalah salinan yang diciptakan agar sedapat mungkin sesuai dengan contohnya yang asli dan kekal yang hanya diketahui oleh Tuhan. Dunia sebagai suatu kesatuan adalah makhluk yang kasat mata, yang merangkum dalam dirinya sendiri segala jenis makhluk lainnya. Dunia berupa sebuah bola, sebab serupa lebih baik daripada tak serupa, dan hanya bola sajalah yang serupa di mana-mana. Dunia berputar, sebab gerak memutar adalah yang paling sempurna. Dan karena hanya inilah satu-satunya gerak yang dilakukannya, maka ia tak memerlukan kaki atau tangan. 4 unsur berupa api, udara, air, dan tanah, yang masing-masing agaknya diwakili oleh sebuah bilangan, senantiasa dalam perimbangan terus-menerus, yakni api berimbang dengan udara, sebagaimana udara berimbang dengan air, dan sebagaimana air berimbang dengan tanah. Tuhan menggunakan semua unsur itu untuk mencipta dunia, sehingga dunia sempurna dan tak mungkin termakan usia atau dirundung penyakit. Dunia diselaraskan oleh perimbangan, sehingga ia memiliki semangat, persahabatan, dan dengan demikian,
tak termusnahkan kecuali oleh kehendak Tuhan. Tuhan pertama-tama mencipta jiwa dan kemudian tubuh. Jiwa tersusun dari sesuatu yang tak terbagi-bagi dan tak berubah. Serta yang terbagi-bagi dan berubah ini merupakan esensi ketiga dan bersifat tengah-tengah. Berikut ini pandangan Pythagorean tentang planet-planet yang mengarah pada penjelasan tentang asal-usul waktu. Ketika Sang Bapa Pencipta menyaksikan makhluk yang Ia ciptakan bergerak dan hidup, inilah perwujudan citra dewa-dewa yang kekal. Ia bersukacita dan dalam sukacitanya Ia berniat menciptakan tiruan lagi yang lebih mirip dengan yang asli. Karena yang asli itu abadi, Ia berusaha menjadikan alam semesta abadi pula, sebisa-bisanya. Sementara hakikat ada yang ideal bersifat kekal, namun mustahil melimpahkan sifat ini sepenuhnya kepada suatu ciptaan. Maka Ia memutuskan untuk mencipta citra keabadian yang bergerak. Dan setelah Ia ciptakan langit sebaik-baiknya, Ia jadikan citra ini abadi, namun bergerak sesuai bilangan. Sementara keabadian itu sendiri tetap dalam kesatuan, dan cinta inilah yang kita sebut waktu. Sebelum penciptaan waktu, tak ada siang dan malam. Tentang esensi yang kekal, tak dapat kita katakan bahwa ia pernah atau akan hanyalah sedang yang bisa dibenarkan. Sementara tentang citra keabadian yang bergerak, bisa dibenarkan untuk mengatakan ia pernah dan akan. Waktu dan langit tercipta bersamaan. Tuhan mencipta matahari supaya makhluk-makhluk dapat belajar aritmetika. Diadakan bahwa tanpa perkisaran siang dan malam, kita tak akan bisa berpikir tentang bilangan-bilangan. Terlihatnya siang dan malam, bulan dan tahun telah menciptakan pengetahuan tentang bilangan dan memberi kita pemikiran tentang waktu, dan dengan demikian terciptalah filsafat. Inilah rahmat terbesar yang kita peroleh dari penglihatan. Terlepas dari dunia secara keseluruhan, terdapat 4 jenis makhluk dewa: burung, ikan, dan makhluk darat. Para dewa terutama berasal dari api. Binatang-binatang yang menetap adalah makhluk ilahi dan abadi. Sang Pencipta memberitahu bahwa para dewa dapat menghancurkan mereka. Namun sebaiknya tak dilakukan. Pencipta menyerahkan pada para dewa tugas untuk membuat bagian-bagian yang fana dari makhluk-makhluk lain. Sesudah Pencipta membuat bagian-bagian yang kekal dan ilahi. Bagian ini sebagaimana bagian-bagian lain tentang para dewa dalam karya Plato. Mungkin tak perlu disimak secara serius pada bagian awal. Timaeus mengatakan bahwa ia hanya berusaha menemukan sejumlah kemungkinan dan tak dapat memberi kepastian. Banyak bagian-bagian detail yang jelas bersifat imajinatif dan tak harus diartikan secara harfiah. Timaeus mengungkapkan bahwa Sang Pencipta mencipta suatu jiwa untuk masing-masing bintang. Jiwa memiliki cita rasa, cinta, rasa takut, dan kemarahan. Jika mereka dapat mengatasi sifat-sifat itu, mereka hidup secara benar, namun jika tak dapat mengatasi, hidupnya sesat. Jika seorang manusia hidup secara baik, maka sesudah mati ia akan hidup bahagia selamanya di dalam bintangnya. Namun jika hidupnya buruk, maka dalam kehidupan berikutnya ia akan menjadi perempuan. Jika ia lelaki maupun perempuan, tetap sesat hidupnya. Ia akan menjadi binatang buas, dan demikianlah ia terus berganti wujud sampai akhirnya akal mampu mengatasinya. Tuhan menempatkan sejumlah jiwa di bumi, sejumlah lain di bulan, dan sejumlah lagi di planet-planet dan bintang-bintang lainnya, dan menyerahkan tugas pada para dewa untuk mencipta tubuhnya. Terdapat 2 macam sumber penyebab, yakni mereka yang memiliki kecerdasan dan mereka yang karena digerakkan oleh yang lain, maka pada gilirannya terpaksa menggerakkan yang lain pula. Yang pertama dimiliki oleh akal, yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dan adil. Sedangkan yang kedua menghasilkan berbagai efek kebetulan yang tak mengandung keteraturan dan perencanaan. Kedua jenis itu harus dipelajari sebab suatu ciptaan mengandung pencampuran, yakni tercipta dari keniscayaan dan akal.
Perlu diperhatikan bahwa keniscayaan tidak tergantung pada kekuasaan Tuhan. Timaeus kini berusaha membahas bagian yang tercipta oleh keniscayaan. Tanah, udara, api, dan air bukanlah prinsip pertama, abjad atau unsur. Mereka bahkan bukan suku kata atau gabungan kata yang pertama. Api umpamanya tak dapat disebut dengan ini, tetapi mestinya disebut yang demikian. Berarti itu bukan substansi, melainkan lebih berupa keadaan suatu substansi. Hingga di sini timbul pertanyaan, apakah esensi-esensi yang dapat dipahami hanyalah sekedar mana-mana? Dikisahkan bahwa untuk menjawabnya harus dipertanyakan apakah akal adalah sesuatu yang sama ataukah berbeda dengan opini yang benar. Jika tidak sama, maka pengetahuan tentunya adalah pengetahuan tentang esensi. Dan karenanya esensi tak mungkin sekedar nama. Kini akal dan opini yang benar jelas berbeda. Sebab yang satu ditimbulkan oleh pengajaran, yang lain oleh kepercayaan. Yang satu disertai oleh penalaran yang benar, yang lain tidak. Semua manusia memiliki opini yang benar, sedangkan akal adalah kelengkapan para dewa dan sejumlah kecil manusia. Pendapat di atas lantas mengarah pada teori yang agak aneh mengenai ruang. Sebagai sesuatu yang berada di antara dunia esensi dan dunia benda-benda kasat mata yang fana. Terdapat satu jenis ada, being yang senantiasa tetap, tak diciptakan dan tak termusnahkan, tak pernah menerima apapun ke dalam dirinya sendiri dari ketiadaan. Tak pula ia keluar menuju apapun yang lain, melainkan tak terlihat dan tak terserap, tak tercecap oleh indera apapun. Dan itulah yang dapat ditangkap oleh kontemplasi yang hanya dianugerahkan pada kecerdasan. Dan ada jenis lain yang bernama sama dengannya dan menyerupai terserap oleh indera diciptakan. Senantiasa bergerak, tercipta di dalam ruang dan kemudian musnah dari tempatnya yang dipahami oleh opini dan indera. Dan ada jenis ketiga, ialah ruang yang abadi, terhindar dari kemusnahan dan menyediakan tempat bagi semua ciptaan. Dan bisa dipahami tanpa bantuan indera, melainkan dengan akal yang tak murni dan ia hampir tidak nyata. Sesuatu yang kita lihat seperti dalam mimpi, dan demikianlah segala eksistensi pasti berada di suatu ruang dan menempati suatu tempat. Sedangkan apa yang tak berada di langit atau di bumi tak bereksistensi. Ini adalah uraian yang sangat sulit, yang untuk itu saya tak ingin mengatakan bisa memahami sepenuhnya. Teori yang diuraikan itu saya kira bersumber dari refleksi tentang geometri yang merupakan masalah penalaran murni. Seperti aritmetika, namun toh harus membahas persoalan ruang yang merupakan aspek dunia yang kasat mata. Secara umum akan terlalu mengada-ada atau melihat analoginya dengan para filsuf berikutnya. Namun saya tak bisa untuk tak menduga bahwa Kant pasti menyukai pandangan tentang ruang ini. Sebagai sesuatu yang sejalan dengan minat Kant sendiri. Unsur dunia materi yang sesungguhnya, kata Timaeus, bukanlah tanah, udara, api, dan air. Melainkan dua macam segitiga siku-siku, yang satu adalah belahan dari segi empat, dan satunya lagi adalah belahan dari segitiga sama sisi. Pada mulanya segala sesuatu bercampur baur, dan berbagai macam unsur berada di tempat yang berbeda-beda sebelum mereka dirangkai sehingga membentuk alam semesta. Namun kemudian Tuhan menyusun mereka dengan bentuk dan bilangan, dan sedapat mungkin mencipta mereka seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, dari apa yang sebelumnya tak adil dan tak baik. Dua macam segitiga tadi katanya adalah bentuk yang terindah, dan karena Tuhan memakainya untuk mencipta materi. Dengan dua segitiga itu, terbuka kemungkinan untuk menyusun 4 dari 5 benda padat beratur. Dan setiap atom dari masing-masing 4 unsur adalah benda padat beraturan. Atom-atom tanah berupa kubus, atom-atom api berupa tetrahedra, udara berupa oktahedra, dan air berupa ikosahedra. Sebentar lagi saya akan membahas dodekahedron. Teori tentang benda pada beraturan yang dijabarkan dalam karya Euclides, buku ke-13, merupakan penemuan baru pada zamannya Plato. Penemuan itu disempurnakan oleh Tacitus, seorang yang masih amat muda dalam karya dialog yang menampilkan namanya menurut hikayah Ida.
Dialah yang pertama kali membuktikan bahwa hanya ada 5 macam benda padat beraturan, serta menemukan oktahedron dan ikosahedron. Tetrahedron, oktahedron, dan ikosahedron beraturan memiliki permukaan berupa segitiga-segitiga sama sisi. Dodekahedron memiliki permukaan berupa pentagon beraturan, dan karenanya tak ada disusun dari 2 segitiga Plato. Oleh sebab itu Plato tak menggunakannya ketika membicarakan 4 unsur. Perihal dodekahedron, Plato hanya mengatakan masih ada kombinasi kelima yang digunakan Tuhan untuk menggambarkan alam semesta. Pernyataan ini tak jelas dan mengadaikan bahwa alam semesta berupa dodekahedron, namun di tempat lain dikatakan bahwa bentuknya bola. Pentagram adalah bentuk yang menonjol dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib. Dan kedudukan demikian ini agaknya bersumber dari pandangan Pitagorean yang menyebutnya kesehatan dan memakainya sebagai simbol pengakuan terhadap anggota persaudaraan itu. Agaknya bentuk tersebut memperoleh keistimewaan demikian dari fakta bahwa permukaan dodekahedron berupa pentagon-pentagon dan dalam pengertian tertentu adalah simbol alam semesta. Topik ini cukup menarik namun sulit menentukan sejauh manakah kepastian tentangnya. Sesudah membahas masalah cita rasa, Timaeus berupaya menjelaskan 2 macam jiwa pada manusia. Yang satu abadi dan yang lain fana. Yang satu dicipta Tuhan, yang lain oleh dewa-dewa. Jiwa yang fana tak bebas dari perasaan-perasaan yang mengerikan dan tak tertahankan. Pertama-tama adalah kenikmatan penghasut terbesar untuk menuju pada kejahatan, rasa sakit yang menghalangi kebaikan, juga keguguran dan rasa takut, dan penasehat yang dungu, kemarahan yang sulit dipadamkan, dan harapan yang gampang menyesatkan. Mereka dewa-dewa itu berbaur dengan perasaan irasional dan dengan rasa cinta yang berkobar-kobar sesuai dengan hukum keniscayaan, dan demikianlah manusia terwujud jiwa yang fana berada di kepala, yang baka berada di dada. Dikemukakan pula pandangan yang aneh tentang fisiologi, yakni bahwa fungsi usus adalah mencegah kerakusan dengan jalan menyimpang makanan di dalamnya. Dan selain itu ada pula penjelasan lain tentang perpindahan jiwa. Manusia yang pengecut dan tak berbudi dalam kehidupan selanjutnya akan menjadi perempuan. Manusia yang lugu dan periang yang beranggapan bahwa astronomi dapat dipelajari dengan menyaksikan bintang-bintang tanpa pengetahuan tentang matematika. Akan menjadi burung, mereka yang tak mengetahui filsafat akan menjadi binatang darat yang liar. Yang paling bodoh akan menjadi ikan. Paragraf terakhir pada dialog itu menyimpulkan. Sekarang bisa kita katakan bahwa pembicaraan kita tentang hakikat alam semesta telah usai. Dunia telah menerima makhluk-makhluk yang fana dan baka dan terisi oleh mereka. Dan ia telah menjadi makhluk kasat mata yang merangkum segala yang kasat mata. Tuhan yang bijaksana yang merupakan citra dari yang intelektual, terbesar, terbaik, paling adil, paling sempurna, satu-satunya surga yang terwujudkan. Sulit untuk mengetahui bagian manakah yang harus dianggap serius dalam Timaeus dan bagian mana yang bisa dianggap sebagai sekedar permainan atau khayalan. Saya kira uraian tentang penciptaan sebagai tindakan untuk mengubah kekacauan, chaos, menjadi ketertiban harus dianggap benar-benar serius. Demikian pula tentang perimbangan antara 4 unsur dan hubungannya dengan berada, benda padat, beraturan, serta segitiga-segitiga penyusunnya. Uraian tentang ruang dan waktu jelas mewakili kenyataan atau keyakinan Plato. Dan demikian pula pandangan tentang dunia ciptaan sebagai salinan dari aslinya yang purba dan kekal. Perpaduan antara hukum keniscayaan dan tujuan dalam dunia merupakan keyakinan yang sudah lazim bagi bangsa Yunani pada umumnya. Dan telah ada jauh sebelum munculnya filsafat. Plato pun menerima keyakinan itu dan dengan demikian terhindar dari problem tentang kejahatan yang menimbulkan persoalan dalam teologi Kristen. Saya kira pandangannya tentang dunia sebagai makhluk hidup dimaksudkan sebagai pernyataan yang serius.
Namun uraian-uraian detail seperti penjelmaan jiwa menjadi makhluk-makhluk lain, serta sejumlah bagian yang menguraikan dewa-dewa maupun sejumlah hal lainnya yang kurang penting pada hemat saya, dikemukakan hanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Seperti yang saya tegaskan sebelumnya, keseluruhan dialog layak dikaji karena pengaruhnya yang besar terhadap pemikiran kuno dan pertengahan. Dan pengaruh-pengaruh itu tak hanya bersumber dari apa yang tak bersifat hayali,